Pernah lihat foto bumi dari satelit kan? Cantik banget ya. Tapi gambar-gambar ini tuh lebih dari sekedar pemandangan indah. Mereka itu sebenarnya kumpulan cerita tersembunyi, sebuah teka-teki visual yang nunggu untuk kita pecahin bareng-bareng. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatannya apa? Mungkin cuma warna sama bentuk biasa aja ya. Tapi gimana kalau saya bilang, sebentar lagi Anda bakal jadi semacam detektif visual yang bisa baca makna di balik setiap detailnya. Yap, bener banget. Cuman dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasianya. Anda bakal dapat satu skill baru yang keren banget. Siap-siap ya untuk melihat planet kita dengan cara yang sama sekali baru. Oke, kita mulai. Nah, setiap detektif andal itu pasti punya toolkit atau seperangkat alat andalan kan? Sama kayak kita. Untuk bisa baca gambar-gambar ini, kita punya 6 alat utama buat memecahkan setiap kasus visual. Oke, ini dia 6 kunci kita. Pertama, ada warna. Terus, tekstur. Ini soal halus atau kasarnya permukaan. Ketiga, pola, gimana susunannya. Keempat, bentuknya yang khas. Kelima, situs atau gampangnya lokasinya di mana. Dan yang terakhir, keenam, asosiasi. Apa sih yang ada di sekelilingnya? Masing-masing ini tuh petunjuk penting. Udah siap? Yuk kita pecahin kasus pertama. Oke, kasus pertama, kita langsung terbang ke atas hamparan sawah yang luas. Nah, dari luar angkasa, sawah itu bisa kelihatan beda banget loh, tergantung lagi musim apa. Lihat, di sini ada dua gambar sawah. Sama-sama sawah, tapi kondisinya beda jauh. Coba, pakai insting detektif kamu. Mana nih yang siap panen, dan mana yang lagi tergenang air? Oke, ayo kita bedah barang buktinya. Sawah yang siap panen itu warnanya kuning kecoklatan ya kan? Terus teksturnya agak kasar karena ada tanamannya. Nah sebaliknya, sawah yang tergenang air itu warnanya jadi biru gelap atau bahkan hitam. Kenapa? Soalnya air itu nyerap cahaya. Teksturnya juga jadi halus banget hampir kayak kaca. Dan petunjuk paling jelas di sini itu ya teksturnya. Sawah siap panen kan masih kelihatan tuh pola tanamannya. Jadi permukaannya lebih berisi, lebih kasar. Sementara itu, air di sawah yang baru digenangi bikin permukaan yang super mulus dan rata. Beda banget kan kalau dilihat dari atas? Jadi, intinya gini. Gampang kok, ingat aja tips singkat ini. Dijamin nggak bakal salah lagi deh. Kasus pertama, beres. Lanjut ke kasus berikutnya yuk. Oke, kasus kedua, kita geser dikit nih dari sawah ke area yang ijo-ijo. Tantangannya sekarang, bedain mana yang buatan alam, mana yang buatan manusia. Kalau dilihat dari atas, dua-duanya ijo royo-royo, rimbun banget. Tapi, yang satu itu hutan alami, yang tumbuh liar gitu aja. Satunya lagi perkebunan kelapa sawit yang ditanam super rapi. Nah, kira-kira bisa nebak nggak mana yang mana? Oke, kita cek lagi buktinya. Perkebunan sawit itu warnanya cenderung hijau tua yang seragam alias homogen. Dan yang paling penting, polanya itu loh teratur banget kayak barisan kotak-kotak. Beda jauh sama hutan alami. Warna hijaunya macem-macem, teksturnya kasar karena tinggi pohonnya beda-beda, dan polanya ya acak-acakan, natural aja. Nah, kunci utamanya di sini itu pola. Tangan manusia itu kan sukanya bikin yang lurus-lurus, yang teratur. Makanya dari atas, perkebunan sawit itu kelihatan kayak titik-titik hijau gelap yang barisnya rapi banget. Beda sama alam, yang bekerja lebih organik, lebih acak, hasilnya ya kayak karpet hijau yang polanya ngikutin bentuk tanah. Nah, ini dia contekan gampangnya. Keteraturan lawan keacakan. Itu dia kuncinya buat mecahin kasus kedua ini. Gampang kan? Yuk kita masuk ke kasus terakhir. Oke, kasus terakhir, kasus nomor 3. Sekarang kita fokus ke garis-garis panjang yang ngebelah daratan. Garis-garis ini bisa jadi dibikin sama alam atau ya sama kita, manusia. Dua-duanya kelihatan kayak pita panjang di permukaan bumi. Tapi fungsi dan asalnya beda banget. Nah, dengan semua yang udah kita pelajari, coba tebak mana yang jalan raya, mana yang sungai. Yuk kita periksa petunjuknya satu-satu. Jalan raya itu biasanya lurus-lurus, tikungannya patah atau tajam, warnanya juga lebih terang, kayak abu-abu gitu. Dan biasanya di dekatnya ada rumah-rumah atau jembatan. Nah, kalau sungai, bentuknya berkelok-kelok alami, warnanya lebih gelap, dan di pinggirnya pasti banyak pohon atau tanaman.
Di sini, petunjuk yang paling nonjok itu ya bentuknya. Ini soal bedanya rekayasa manusia yang serba geometris sama alur alam yang organik. Gampangnya gini, jalan raya itu motong pemandangan, sementara sungai itu ngikutin pemandangan. Beda banget kan prinsipnya? Dan ini dia tips pamungkasnya. Simple, tapi efektif banget. Dengan ini, kasus ketiga kita resmi terpecahkan. Selamat, Anda sekarang udah jago dasar-dasar interpretasi citra satelit. Nah, dalam beberapa menit ini, Anda tuh sebenarnya udah belajar lebih dari sekedar mecahin teka-teki gambar loh. Anda baru aja dapat sebuah skill baru. Soalnya, bisa membaca gambar satelit itu benar-benar ngubah cara kita ngelihat dunia. Ini bukan lagi main tebak-tebakan, tapi jadi alat yang super penting. Terus, kenapa sih ini semua penting? Oh, penting banget. Karena dengan skill ini, kita bisa ngelakuin banyak hal krusial. Mantau hutan yang gundul, ngelola sumber air kita, ngertiin pertumbuhan kota yang makin pesat, ngerespon bencana alam lebih cepat, sampai ngejaga kesehatan tanaman pangan kita. Jadi, lain kali Anda buka peta satelit, jangan cuma lihat warna dan bentuknya aja ya. Coba lihat lebih dalam. Karena sekarang, Anda udah pegang kuncinya. Anda bisa baca cerita yang lagi coba diceritain sama planet kita. Pertanyaannya sekarang, cerita apa nih yang bakal Anda temukan?